Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian Putra Yadi dengan NRP 23 2025-01. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, survei topografi kawasan Candi Cangkuang, Kabupaten Garut. Next. Baik, untuk di sini ada latar belakang. Survei topografi bertujuan untuk memperoleh data posisi dan elevasi permukaan tanah. Kegiatan survei memiliki berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan personel dan peralatan. Lalu ada diperlukan penerapan K3 untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Lalu ada kawasan Candi Cangkuang merupakan kawasan cagar budaya yang harus dijaga kelestariannya selama kegiatan survei berlangsung. Next. Lalu di sini ada tujuannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi potensi bahaya pada kegiatan survei topografi. Yang kedua, menilai tingkat resiko dari setiap bahaya. Yang ketiga, menentukan langkah pengendalian resiko. Yang keempat, menyusun prosedur kerja yang aman. Lalu yang kelima ada menyusun rencana tanggap darurat. Lalu di sini ada ruang lingkup kegiatan. Untuk nama kegiatannya yaitu survei topografi kawasan Candi Cangkuang. Untuk lokasinya yaitu berada di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan untuk durasinya yaitu 1 hari. Dan untuk jumlah personelnya yaitu 5 orang. Untuk peralatan utamanya di sini ada total station, ada prisma, ada tripod atau statif, lalu ada GNSS receiver, lalu ada HT, dan untuk selanjutnya ada meteran. Next. Eh, Baik, untuk selanjutnya di sini ada deskripsi kegiatan survei. Untuk tujuan surveinya memperoleh data topografi kawasan sekitar Candi Cangkuang. Lalu ada mendukung kegiatan pemetaan dan dokumentasi kawasan. Dan untuk yang selanjutnya ada tahapan pekerjaan. Yang pertama ada persiapan alat, yang kedua ada mobilisasi ke lokasi, yang ketiga ada briefing ketiga, dan yang keempat pengukuran topografi, yang kelima ada pengolahan data, dan yang keenam ada demobilisasi. Next. Untuk selanjutnya di sini ada peralatan survei. Yang pertama ada total station yang fungsinya itu untuk pengukuran koordinat, ada di gambar, ada contohnya di gambar. Yang kedua ada prisma yang berfungsi untuk target pengukuran. Dan di sini masih peralatan survei. Yang ketiga ada GNSS receiver yang fungsinya itu untuk penentuan posisi. Yang keempat ada statif atau tripod yang fungsinya untuk menjadi dudukan alat. Next. Dan yang terakhir ada HT yang berfungsi untuk komunikasi. Untuk selanjutnya di sini ada identifikasi bahaya dan risiko. Untuk potensi bahaya yang ditemukan ada kecelakaan kendaraan, terpeleset, heat stress, gigitan serangga, tersandung tripod, hujan deras, kerusakan situs budaya, dan di sini ada dan risiko yang dinilai di sini menggunakan metode HIRA DC dengan mempertimbangkan likelihood atau kemungkinan, severity atau keparahan, dan yang terakhir ada risk level atau tingkat resikonya. Dan di sini ada potensi bahaya dan tingkat resiko dan ada tabelnya. Untuk kecelakaan kendaraan, dan di sini untuk kecelakaan kendaraan itu kenapa saya mencantumkan kecelakaan kendaraan? Dikarenakan untuk menuju ke daerah Candi Cangkuang ini ada 2 jalur. Untuk yang pertama itu ada jalur yang di Google Maps. Yang di Google Maps itu sebenarnya saya sudah mencari gambar jalurnya dari darat, cuman tidak mendapatkan. Jadi saya tunjukkan saja lewat Google Maps karena dari Google Maps itu kelihatan bahwa jalur yang menuju ke daerah lokasi Candi Cangkuang itu hanya jalur yang bisa dilewati oleh 2 motor saja, dan itu tuh melewati perkampungan. Sesudah perkampungan itu melewati sawah, lalu baru sampai ke daerah Candi Cangkuang atau desa Kampung Pulo. Dan untuk jalur yang kedua itu bisa ada di gambar yang paling bawah itu ya, yaitu gambar danau. Jadi untuk jalur yang kedua itu bisa melewati danau dan menggunakan rakit. Makanya saya di sini menyentuhkan kecelakaan kendaraan. Lalu yang kedua ada terpeleset, ada tingkat resikonya itu sedang. Yang ketiga ada heat stress, tingkat resikonya sedang. Yang keempat ada gigitan serangga, yang tingkat resikonya itu rendah.
Yang kelima di sini ada tersandung tripod atau statif yang tingkat resikonya itu sedang. Lalu ada selanjutnya ada hujan deras yang tingkat resikonya sedang, dan untuk yang terakhir di sini ada kerusakan situs budaya yang tingkat resikonya tinggi. Next. Untuk yang selanjutnya di sini ada pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi. Nah, kita di sini harus mengeliminasi atau menghindari area yang berbahaya dan licin. Lalu untuk selanjutnya di sini ada substitusi. Kita mensubstitusikan menggunakan jalur yang lebih aman. Next. Sorry, kembali lagi Kak. Untuk yang selanjutnya di sini ada rekayasa teknik, yaitu memasang penanda di area kerja. Jadi kita tuh di tempat area kerja tuh kita memasangkan penanda kerja seperti kon atau dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya di sini ada administratif. Yang pertama ada safety briefing, yang kedua ada pengaturan jam kerja, dan yang terakhir di sini ada monitoring cuaca. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada APD. APD itu berisikan dari ada helm, ada rompi reflektif, ada sepatu safety, ada sarung tangan, dan ada topi lapangan juga. Next. Nah, di sini ada tabel untuk alat pelindung diri atau APD. Yang pertama ada helm yang fungsinya untuk melindungi kepala. Di situ ada gambarnya. Lalu untuk selanjutnya ada rompi reflektif yang fungsinya untuk meningkatkan visibilitas. Ada juga contoh gambarnya. Yang selanjutnya di sini ada sepatu safety yang berfungsi untuk melindungi kaki. Yang selanjutnya ada sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan, dan yang terakhir ada topi lapangan atau topi yang berfungsi untuk mengurangi paparan panas langsung. Next. Untuk selanjutnya di sini ada standar operasi atau SOP penggunaan total station. Untuk prosedurnya yang pertama harus memeriksa kondisi alat sebelum digunakan, yang kedua memastikan tripod stabil, yang ketiga menggunakan APD lengkap, yang keempat menghindari area ramai pengunjung, dan yang terakhir adalah menjaga alat dari hujan dan benturan. Dan untuk larangannya, yang pertama dilarang mengoperasikan alat saat hujan lebat, yang kedua dilarang meninggalkan alat tanpa pengawasan, dan yang ketiga ada dilarang menempatkan alat di atas struktur candi. Next. Untuk selanjutnya di sini ada rencana tanggap darurat. Untuk yang pertama di sini ada potensi keadaan darurat, yaitu yang pertama ada cedera kerja, yang kedua ada heat stroke, yang ketiga ada cuaca buruk, yang keempat ada kehilangan alat, dan yang kelima ada kerusakan situs budaya. Dan untuk tindakannya, apabila cedera ringan ada P3K di lokasi, yang apabila ada cedera serius hubungi ambulan. Apabila hujan lebat harus menghentikan pekerjaan terlebih dahulu hingga hujan tersebut reda. Yang keempat ada heat stroke. Kita harus apabila ada personel yang terkena heat stroke harus dipindahkan ke tempat yang teduh. Dan yang terakhir ada kerusakan situs, dan apabila ada kerusakan situs harus segera dilaporkan ke pengelola. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada organisasi K3. Di ada tabel organisasi K3. Yang pertama di sini ada ketua tim eh, yang diisi oleh Rian Lebih Putra Yadi, dan tugasnya untuk mengkoordinasikan kegiatan. Yang kedua ada petugas ketiga yang akan diisi oleh Rian Lebih Putra Yadi, yang bertugas untuk mengawasi penerapan ketiga. Yang selanjutnya di sini ada operator total station yang akan diisi oleh Rian Lebih Putra Yadi, yang bertugas untuk melakukan pengukuran. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada surveyor yang akan diisi oleh Rian Lebih Putra Yadi, yang bertugas untuk membantu pengukuran. Dan yang terakhir di sini ada dokumentasi yang akan diisi juga oleh Rian Putra Yadi, yang tugasnya untuk mendokumentasikan semua kegiatannya. Next. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini ada toolbox meeting. Toolbox meeting ini dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai. Yang pertama, kita harus memeriksa kesehatan personel. Yang kedua harus pengecekan APD, yang ketiga ada pengecekan alat, yang keempat ada evaluasi cuaca, dan yang terakhir di sini ada penyampaian potensi bahaya. Baik, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, survei topografi ini memiliki berbagai potensi bahaya yang perlu dikendalikan. Penerapan ketiga mampu mengurangi risiko kecelakaan kerja. Penggunaan APD, pengendalian risiko, dan rencana tanggap darurat sangat penting. Kelestarian kawasan Candi Cangkuang harus tetap menjadi prioritas selama kegiatan survei berlangsung.
Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya ataupun memberikan saran dan kritik, dipersilakan. Baik, silakan rekan Ardi. Oke, izin bertanya ya, Rian. Saya Ranardi Adi Wicaksono, NRP 23 2025 015 dari kelompok 1. Di sini mau nanya, kenapa sih kamu kan milik Candi Cangkuang, yang pilih kamu jadi Candi Cangkuang. Kenapa Candi Cangkuang ini memerlukan perhatian yang lebih khusus gitu dalam penerapan K3 yang kamu pilih ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Ranardi yang telah memberikan pertanyaan. Jadi, mengapa sih gitu kawasan Candi Cangkuang ini memerlukan perhatian khusus dalam K3? Jadi, karena Candi Cangkuang ini merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi, sehingga selain menjaga keselamatan pekerja juga, kegiatan survei juga harus memperhatikan kelestarian situs budaya tersebut. Jadi kita tuh jangan sampai hanya memikirkan saja keselamatan para pekerja, kita juga harus memikirkan eh, keamanan dari situs budaya, lalu kelestariannya dari situs budaya juga. Seperti itu. Apakah cukup, rekan? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Terima kasih. rekan Arfi yang telah bertanya. Baik, untuk selanjutnya kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin bertanya ataupun memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Silakan, rekan. Perkenalkan, nama saya Farazandi Aiman Fatiakan, NRP 23 2025 033 dari kelompok 1. Izin bertanya, Silakan. apa sih fungsi toolbox meeting sebelum pekerjaan dimulai itu? Baik, izin menjawab. Fungsi dari toolbox meeting itu untuk memastikan seluruh personel siap bekerja melalui pemeriksaan kesehatan, pengecekan APD dan alat juga, evaluasi cuaca juga, serta menyampaikan potensi bahaya yang mungkin terjadi. Jadi agar eh, seluruh personel yang akan bekerja di lapangan nanti mengetahui gitu apa aja potensi bahaya yang dapat terjadi, lalu dicek juga gitu APD-nya apakah semuanya sudah memakai APD yang lengkap, dan juga alatnya tuh dicek juga gitu takutnya ada yang eh, rusak atau dan sebagainya seperti itu. Apakah cukup, rekan? Cukup rekan, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin bertanya ataupun memberikan kritik dan saran, persilakan. Silakan, rekan. Saya Nugra Nazali dari kelompok 1. Izin bertanya ke rekan Rian, itu di kegiatan survei tersebut kenapa perlu briefing K3 yang rutin, dan kalau kelewat itu briefingnya tuh bakal terjadi atau apa dampaknya? Baik, izin menjawab rekan Aziz. Jadi mengapa sih briefing K3 tuh harus dilakukan secara rutin gitu? Jadi agar seluruh personel itu memahami potensi bahaya, prosedur kerja yang aman, serta langkah tanggap darurat sebelum kegiatan dimulai. Jadi dampak dari misalkan kita tidak melakukan briefing ketiga itu, jadi misalkan ada salah satu personel itu yang eh, terdampak dari potensi bahaya gitu. Jadi misalkan ada personel yang terkena heat stroke misalkan atau heat stress. Jadi nanti kalau tidak dilakukan briefing K3 terlebih dahulu, nanti rekan personel yang lainnya tuh tidak tahu bagaimana cara menanggapinya gitu kalau ada rekannya yang terkena heat stroke gitu. Seperti itu. Apakah cukup, rekan? Baik, cukup terjawab dengan baik. Baik, terima kasih kepada rekan Aziz yang telah bertanya. Baik, untuk selanjutnya kepada rekan-rekan semua apabila ada yang ingin bertanya ataupun memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Silakan, rekan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gamal Nazarudin, NRP 23 2025 024 dari kelompok 4. Saya pengen nanya, Rian, sebenarnya apa sih manfaat penerapan K3 bagi kegiatan survei topografi itu?
Baik, terima kasih rekan sudah bertanya. Izin menjawab. Manfaat penerapan ketiga bagi kegiatan yang saya lakukan itu yaitu survei topografi ini. Eh, Penerapan ketiga itu dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja, lalu untuk melindungi personel dan peralatan, dan juga untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan serta memastikan kegiatan survei itu berlangsung secara aman tanpa merusak lingkungan maupun situs budaya ataupun tanpa juga ada personel yang terkena cedera dan ataupun dan sebagainya seperti itu. Bagaimana rekan? Apakah cukup? Cukup Rian. Baik, Terima kasih Rian. baik, terima kasih kepada rekan Gama yang telah memberikan pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin bertanya ataupun memberikan kritik dan saran dipersilakan. Silakan rekan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Ahmad Farhanudin, P23 2025 38. Mau bertanya, kenapa sih kalau total station itu tidak boleh digunakan saat kondisi hujan lebat? Baik, terima Terima kasih kasih. sudah bertanya. Izin menjawab kepada rekan Ahmad. Kenapa sih total station itu tidak boleh digunakan saat hujan lebat? Karena hujan lebat itu dapat membahayakan operator total station dan juga dapat mengurangi akurasi pengukuran serta juga berpotensi untuk merusak peralatan survei gitu. Jadi takutnya kalau dipakai saat hujan lebat itu nanti si operatornya itu akan jadi tidak fokus, lalu si alat total stationnya juga tidak akan mengukur secara akurat dan juga si hujan lebatnya itu dapat berpotensi untuk merusak peralatan surveinya seperti itu. Apakah cukup rekan? Baik, untuk selanjutnya kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin bertanya ataupun memberikan kritik dan saran dipersilakan. Cukup. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya atau Cukup. memberikan kritik dan saran, Baik. terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memperhatikan saya untuk mempresentasikan materi yang saya bawakan ini. Dan terima kasih juga telah memberikan pertanyaan serta kritik dan saran. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan maupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.